Halo adik-adikku yang hebat. Senang berjumpa kembali di channel kami yang selalu adik-adik nantikan, pastinya di channel Duo Chemistry. Adik-adik, pada video ini Abang akan menyampaikan materi konfigurasi elektron. Adik-adik pastinya tidak sabar lagi kan belajar bersama Duo Chemistry. Yuk dukung channel kami agar semakin berkembang dan Abang lebih semangat membuat konten pendidikan yang bermanfaat buat adik-adik dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Selamat belajar ya, adik-adik. Setelah mempelajari materi konfigurasi elektron diharapkan adik-adik 1. Memahami pengertian konfigurasi elektron. 2. Mengetahui cara menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Niels Bohr dan mekanika kuantum. Adik-adik, mari perhatikan baik-baik gambar rak lemari berikut. 1. Ketika kamu hendak menyusun pakaian, rak yang mana terlebih dahulu kamu isi pakaian? 2. Apa yang kamu lakukan jika salah satu rak telah terisi penuh secara masih ada pakaian yang belum dimasukkan ke dalam rak? Sila ketikkan jawaban kamu di kolom komentar, Abang tunggu ya. Nah, berdasarkan pemantik tersebut, menurut adik-adik, apakah konfigurasi elektron itu? Nah, berdasarkan pemantik tersebut, menurut adik-adik, ada berapa cara untuk mengkonfigurasikan elektron? Menurut adik-adik, ada berapa cara untuk mengkonfigurasikan elektron? Menurut adik-adik, konfigurasi elektron dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 1. Konfigurasi elektron berdasarkan aturan Bohr. 2. Konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Adik-adik, mari kita bahas cara menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Bohr. Berikut ini saya sampaikan langkah-langkah menuliskan konfigurasi elektron menurut aturan Bohr. 1. Tentukan terlebih dahulu jumlah elektron yang dimiliki atom atau ion. 2. Isi penuh elektron pada kulit yang paling dekat dengan inti atom diteruskan dengan kulit berikutnya sehingga semua 3 elektron berada di dalam kulit lintasan elektron. Elektron yang berada pada kulit terluar terakhir disebut elektron valensi. Jumlah maksimum elektron valensi adalah 8. Catatan yang wajib kamu ketahui. Jumlah maksimum elektron yang dapat diisi pada setiap kulit dinyatakan dengan 2 kali N pangkat 2 di mana N adalah nomor kulit. Dengan demikian, kulit K, N sama dengan 1, elektron sama dengan 2. Kulit L, N sama dengan 2, elektron sama dengan 8. Kulit M, N sama dengan 3, elektron sama dengan 18. Kulit N, N sama dengan 4, elektron sama dengan 32. Kulit O, N sama dengan 5, elektron sama dengan 50. Dan seterusnya. Adik-adik yang hebat. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. 1. Suatu atom mempunyai jumlah neutron 14 dan massa sebesar 27. Tentukan jumlah elektron, konfigurasi elektron dan elektron valensi atom tersebut. Adik-adik harap perhatikan pembahasannya ya. Masihkah kalian ingat bagaimana menentukan jumlah elektron suatu atom atau ion? Jumlah elektron atom atau ion bergantung terhadap keadaan atom, apakah netral atau ion, dan nomor atom atau muatan intinya. Jika kita analisis soal tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya atom tersebut adalah netral. Dengan demikian kita cari nomor atomnya dengan menurunkan persamaan penentuan jumlah neutron. N sama dengan A kurang Z. Di mana N diketahui sebesar 14 dan nomor massa diketahui adalah 27 sehingga nomor atom atau Z diperoleh sebesar 13. Oleh karena atomnya adalah netral maka jumlah elektron atom tersebut adalah 13. Dengan demikian konfigurasi elektronnya dapat kita tulis sebagai berikut. K berisi 2 elektron, L berisi 8 elektron dan M berisi 3 elektron. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terakhir. Sehingga elektron valensi atom tersebut berada pada kulit M dengan elektron sebesar 3. Bagaimana adik? Adik mudah bukan? Contoh soal berikutnya. Suatu ion bermuatan, positif 2, memiliki neutron 20 dan massa sebesar 40. Tentukan konfigurasi elektron pada keadaan dasar, netral, dan konfigurasi elektron pada keadaan ion bermuatan, 2. Mari kita bahas yuk. Langkah awal yang kita lakukan menyelesaikan soal tersebut, kita tentukan terlebih dahulu nomor atomnya sebab dalam mencari jumlah elektron dipengaruhi oleh keadaan atom dan nomor atom atau ion.
Nomor atom dapat ditentukan dengan menurunkan persamaan matematis menentukan jumlah neutron sehingga diperoleh nomor atom atau nilai Z adalah 20. Ion X pada keadaan dasar memiliki konfigurasi elektron. K sama dengan 2L sama dengan 8M sama dengan 8 dan N sama dengan 2. Oleh karena X bermuatan positif 2 maka konfigurasi elektronnya menjadi K sama dengan 2L sama dengan 8M sama dengan 8. Adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari konfigurasi elektron berdasarkan mekanik. Menurut teori mekanika kuantum, elektron dalam atom disusun per subkulit berdasarkan tingkat energi, di mana elektron akan mengisi orbital dari tingkat energi yang terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Apakah setiap tingkat energi memiliki subkulit yang sama? Jika tidak, bagaimana cara untuk mengetahui sub-subkulit apa saja yang ditempati pada setiap tingkat energi? Adik-adik, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita wajib memahami konsep bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah nilai yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik elektron dalam atom, seperti posisinya dalam orbital, energinya, serta arah geraknya. Adik-adik, mari kita eksplorasi jenis-jenis bilangan kuantum. Bilangan kuantum terdiri dari 4 jenis yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Abang akan jelaskan keempat bilangan yang dimaksud agar adik-adik paham betul makna dari bilangan kuantum. 1. Bilangan kuantum utama, N, adalah merupakan bilangan yang menunjukkan tingkat energi atau nomor kulit. Kulit yang terdekat dengan inti atom memiliki tingkat energi, N1, untuk kulit berikutnya diberikan tingkat energi, N2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 2. Bilangan kuantum azimut, L, adalah merupakan bilangan yang menunjukkan bentuk orbital elektron dalam suatu subkulit. Nilainya berkisar dari 0 hingga N1. Nilai-nilai L juga memiliki notasi huruf, L0 untuk orbital S, L1 untuk orbital P, L2 untuk orbital D, L3 untuk orbital F. Pada bilangan kuantum ini dijadikan sebagai acuan sub-subkulit yang dapat ditempati setiap tingkat energi kulit elektron. N1 maka nilai L0 dengan subkulit S. N2 terdiri dari nilai L0 dengan subkulit S dan nilai L1 dengan subkulit P. N3 terdiri dari nilai L0 dengan subkulit S, nilai L1 dengan subkulit P, dan nilai L2 dengan subkulit D. Dan seterusnya. 3. Bilangan kuantum magnetik, M, menunjukkan orientasi orbital dalam ruang, dengan nilai berkisar dari negatif L hingga positif L, termasuk 0. Ini menggambarkan bagaimana orbital diorientasikan relatif terhadap medan magnet luar. Lebih jelasnya mari perhatikan dengan cermat tabel berikut agar adik-adik semakin paham. 4. Bilangan kuantum spin, S, adalah merupakan bilangan yang menunjukkan arah putaran, spin, elektron, yang bisa memiliki nilai positif setengah atau negatif setengah. Ini menjelaskan sifat intrinsik elektron yang membuatnya bertindak seperti memiliki momentum sudut sendiri. Baik adik-adik kalian telah mengeksplorasi jenis-jenis bilangan kuantum. Selanjutnya adik-adik eksplorasi aturan dan ketentuan dalam menuliskan konfigurasi elektron menurut teori atom mekanika kuantum. Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Elektron mengisi orbital dari tingkat energi terendah, kemudian mengisi tingkat energi yang lebih tinggi. Besar atau kecilnya tingkat energi ditentukan dari nilai N atau jumlah dari N ditambah L. Urutan pengisian elektron sebagai berikut. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. Banyaknya elektron maksimum subkulit S sama dengan 2, P sama dengan 6, D sama dengan 10, F sama dengan 14. Mari kita perhatikan contoh penulisan konfigurasi elektron menurut prinsip Aufbau. 1. Atom K diketahui nomor atomnya adalah 19 sehingga jumlah elektron atom K adalah 19. Maka konfigurasi elektronnya dapat ditulis sebagai berikut. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. 2. Atom Ca diketahui nomor atomnya adalah 20 sehingga jumlah elektron atom Ca adalah 20.
Maka konfigurasi elektronnya dapat ditulis sebagai berikut. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. 3 atom Br diketahui nomor atomnya adalah 35 sehingga jumlah elektron atom Br adalah 35. Maka konfigurasi elektronnya dapat ditulis sebagai berikut. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5. 4 atom Kr diketahui nomor atomnya adalah 36 sehingga jumlah elektron atom Kr adalah 36. Maka konfigurasi elektronnya dapat ditulis sebagai berikut. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6. Aturan yang kedua adalah aturan Hund. Elektron-elektron tidak membentuk pasangan elektron, sebelum masing-masing orbital terisi sebuah elektron. Perhatikan pengisian elektron pada diagram orbital berikut ini. Bagaimana adik-adik? Kamu dapat memahaminya, bukan? Aturan yang ketiga adalah asas pengecualian Pauli. Menurut Pauli tidak ada dua elektron dalam sebuah atom yang dapat memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Oleh karena itu, maksimum hanya dua elektron yang dapat berada dalam orbital yang sama dan elektron-elektron ini harus memiliki spin yang berlawanan. Ini berarti bahwa jika satu elektron diberikan spin ke atas, 1, 2, yang lain akan diberikan spin ke bawah, 1, 2. Perhatikan contoh berikut ini, maksimum satu orbital berisi dua elektron dengan tanda panah yang berbeda. Perhatikan pengisian elektron pada diagram orbital berikut ini. Bagaimana adik-adik? Kamu dapat memahaminya, bukan? Selamat! Adik-adik telah berhasil mempelajari konfigurasi elektron berdasarkan konsep Bohr dan teori mekanika kuantum. Nah, selanjutnya kalian mempelajari cara menyingkat konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Silahkan dipelajari ya. Adik-adikku yang hebat. Mari cermati tips dan trik menyingkat konfigurasi elektron. Unsur gas mulia adalah gas inert yang memiliki susunan elektron yang stabil. Dengan memperhatikan susunan elektron gas mulia, adik-adik dapat menyingkat penulisan konfigurasi elektron dengan memperhatikan nomor atom yang terdekat dengan gas mulia. Berikut ini adalah konfigurasi elektron dari gas mulia, golongan 8A. Penulisan konfigurasi elektron dapat diperpendek dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia dengan menggunakan unsur gas mulia yang nomor atomnya terdekat sebelumnya. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui ZR mempunyai nomor atomnya adalah 40. Selanjutnya, untuk menyingkat konfigurasi elektron tersebut, perhatikan keenam unsur gas mulia yang nomor atomnya terdekat dengan ZR. Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan unsur gas mulia yang terdekat dengan ZR adalah Kr dengan nomor atomnya adalah 36. Elektron valensi Kr berada pada 4s2 4p6 berarti ada sisa 4 elektron yang dimiliki ZR. Dengan demikian konfigurasi elektron singkat ZR dapat kita tulis sebagai berikut. 40 ZR.2 dalam kurung siku Kr5s2 4d2. Bagaimana adik-adik? Kamu dapat memahaminya bukan? Baik adik-adik. Selanjutnya abang mengajak kalian untuk mengerjakan kuis berikut. Tentukan konfigurasi elektron unsur-unsur berikut dengan aturan Bohr dan teori mekanika kuantum, kemudian tentukan elektron valensi yang dimilikinya. Selamat mengerjakannya. Adik-adik. Sebelum abang akhiri video ini, izinkan abang menyampaikan kata penyemangat ya. Jangan menyerah sebelum berhasil. Baik adik-adik. Abang ucapkan terima kasih telah belajar kimia bersama saya. Semoga video ini memberikan manfaat yang berarti untuk memperdalam memahami konfigurasi elektron. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel Duo Chemistry agar semakin berkembang dengan cara klik like, komen, share ke teman-teman kamu dan aktifkan lonceng agar adik-adik mendapatkan notifikasi dari channel Duo Chemistry. Semangat belajar dan salam kimia buat kita semua.